Halo teman-teman pemirsa Jaljal TV dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, serta sejahtera sepanjang masa. Masih di segmen tutorial Microsoft Excel. Nah, di video kali ini Jaljal TV ingin berbagi bagaimana cara membuat drop-down list yang dinamis. Nah, seperti apa drop-down yang dinamis itu? Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini yang disebut dengan drop-down, yang mana daftar listnya ini saya ambil dari tabel sebelahnya. Nah, kenapa disebut dengan drop-down dinamis? Karena di bagian sumber data daftar listnya, ini datanya bisa tidak tetap, bisa berkurang maupun bertambah. Nah, contohnya di sini ada 5 jenis varians yang menjadi daftar listnya. Pada suatu waktu kita akan tambah misalkan. Nah, misalkan di sini kita tambah dengan taruh. Maka seharusnya di sini itu juga bertambah. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah mengapa drop-down ini disebut dengan drop-down dinamis. Nah, lalu bagaimana cara membuat drop-down list yang dinamis seperti ini? Nah, simak penjelasannya sebagai berikut. Baik teman-teman, kita langsung praktekkan bagaimana cara membuat drop-down list yang dinamis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 2 contoh cara ya. Cara yang pertama seperti ini. Untuk membuat drop-down agar dinamis, kita bisa menggunakan data sumbernya dengan memanfaatkan tabel sebenarnya ya. Contohnya seperti ini. Ini tabel sebenarnya pada Microsoft Excel. Ciri dari tabel sebenarnya itu, ketika teman-teman mengaktifkan salah satu sel yang ada pada tabelnya, itu cirinya akan muncul menu tambahan, yaitu menu tabel design. Untuk membuat tabel yang sebenarnya pada Microsoft Excel, caranya itu sebenarnya sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, bisa teman-teman lihat pada link di atas ini, atau teman-teman bisa lihat melalui link yang ada di deskripsi video. Nah, kita lanjutkan ke materi. Nah, bagaimana cara membuat drop-down yang dinamis dengan memanfaatkan sumber data yang ada pada tabel? Caranya adalah kita blok range atau area yang akan kita tempatkan drop-downnya. Setelah diblok, teman-teman ke menu data ya. Setelah menu datanya aktif, teman-teman ke sini, ke tombol ribbon data validation. Teman-teman klik, kemudian pada bagian allow, teman-teman ganti ke pilihan list. Setelah itu pada bagian search-nya, teman-teman klik di sini. Lalu teman-teman blok bagian data yang ada pada tabel database barang. Teman-teman blok mulai dari sel yang pertama atau data yang pertama sampai ke akhir kolomnya. Nah, ke sini, ke bagian akhir kolomnya. Biarkan ini walaupun kosong. Nah, setelah itu teman-teman klik OK di sini. Nah, kita cek apakah drop-downnya sudah jadi atau belum. Kita cek di sel yang pertama di sini. Nah, drop-downnya sudah jadi, daftar listnya sudah jadi, yang mana data sumbernya diambil dari tabel yang sebelahnya. Oke, kita coba masukkan data baru di sini. Misalkan kita sisipkan mango ya, es mango. Kemudian kita beri lagi tambahan mochi. Nah, es mochi. Nah, tadi kan hanya sampai nanas ya. Sekarang kita tambahkan 2 data varian lagi. Apakah ini masuk ke sini? Nah, ternyata sudah masuk ya. Terus bagaimana kalau kita hapus salah satunya? Misalkan mochi kita batalkan, kita hapus lagi. Apakah mochi hilang juga dari sini? Nah, mochi pun hilang lagi. Kemudian apakah ketika kita tambahkan data di bawahnya itu akan bertambah? Misalkan ini tadi mochi ya. Terus kita tambah di sininya jagung. Apakah bertambah juga? Nah, bertambah juga. Nah, itu ya. Jadi itulah cara pertama untuk membuat drop-down list yang dinamis dengan memanfaatkan sumber data yang ada pada tabel. Tabelnya tabel sungguhan gitu. Lalu bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua ini apabila sumber datanya itu bukan berasal dari tabel, bukan berasal dari salah satu kolom yang ada pada tabel yang asli ya.
tabel yang asli menurut Microsoft Excel. Contohnya data sumbernya itu seperti ini. Misalkan teman-teman hanya menuliskan seperti ini saja pada sel. Nah, misalkan teman-teman hanya menuliskan data sumbernya seperti ini saja, tidak di dalam sebuah tabel gitu. Tetapi data ini ingin menjadi drop down yang dinamis. Nah, kita nonaktifkan dulu ininya, drop down yang sudah jadinya. Ya, ulangi lagi. Bagaimana cara membuat drop down list yang dinamis yang sumber datanya itu bukan ditempatkan di tabel. Jadi ditempatkannya di rank biasa saja gitu kan. Nah, cara membuat drop down-nya sama saja seperti cara yang pertama ya, yaitu kita blok area yang akan ditempati oleh drop down-nya itu. Kemudian kita ke menu data lagi. Kalau sudah di menu data, kita tinggal ke tombol ribbon data validation, lalu kita ganti allow-nya menjadi list dan sort-nya kita blok ke sini ke sumber datanya. Nah, misalkan di sini. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, di sini ada kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 baris data. Nah, apakah sudah masuk ke sini? Sudah ya. Sudah 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian coba kita hapus salah satunya, misalkan jagung yang bawah nih. Bagaimana keadaan drop down-nya? Nah, jagung hilang. Misal kita kembalikan jagung, tapi kita tambahkan varian baru di bawah, yaitu contohnya taro. Nah, kita coba tes. Nah, ternyata drop down listnya hanya sampai jagung saja. Untuk data taro yang baru kita tambahkan itu tidak masuk. Ini kenapa seperti ini? Nah, karena penyebabnya adalah si ranks ini itu tidak secara otomatis mengikuti pertambahan datanya. Nah, bila kita tetap ingin membuat drop down list yang dinamis dengan sumber data yang ditaruh hanya di area seperti ini saja, ada sebuah trik yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya. Triknya seperti ini. Kita harus membuat penamaan rank ini dulu gitu. Nah, caranya seperti ini. Kita ke tab menu formulas, kemudian ke tombol ribbon name manager, lalu kita klik tombol new ini. Kita klik. Nah, di bagian name ini kita buat penamaan yang mudah kita ingat. Misalkan kita buat penamaannya contohnya daftar varian. Lalu kita ke bagian refer to di bawahnya. Kita hapus bawaannya. Saya lebarkan sedikit. Nah, di bagian refer to ini kita akan tuliskan rumus seperti ini. Sama dengan offset ya. Sama dengan offset kurung buka. Lalu kita blok di data paling atas yang ini. Kita klik, lalu lanjutkan penulisan rumusnya, titik koma, 0 untuk row-nya dan 0 untuk kolomnya. Titik koma lagi ya. Lalu kita kombinasikan dengan rumus lainnya, yaitu rumus count kurung buka, dan kita blok seluruh kolom B ini. Kita klik di sini ya. Setelah itu kita lanjutkan lagi penulisan rumusnya. Kita lanjutkan dengan kurung tutup, kemudian titik koma dan angka 1. Lalu kurung tutup lagi. Nah, ingat namanya ini adalah daftar varians. Setelah itu kita klik OK. Dan kita klik close. Lalu kita ganti ya. Lalu kita ganti pengaturan data validasinya. Kita kembali ke menu data. Setelah memblok ini ya, kita ke menu data, lalu kita ke tombol ribbon data validation. Lalu pastikan pada kotak allow-nya ini adalah list, dan kita ganti untuk bagian sort-nya. Kita ganti dengan penamaan yang sudah kita buat tadi, yaitu sama dengan daftar varians. Daftar varians. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, seharusnya ini sudah berhasil ya, sudah jadi. Kita tes. Nah, ice sugar, milk melon, bingo, funky susu, nanas, mango, mochi, jagung. Taro. Nah, sama ya.
sama dengan data sumbernya. Nah, misalkan kita akan tambahkan di sini varian barunya yaitu durian. Nah, apakah durian masuk ke bawah? Nah, ada ya, durian masuk. Terus kita tambahkan misalkan coklat Sundai misalkan. Nah, kita tes coklat Sundai apakah masuk? Nah, masuk. Bagaimana kalau kita hapus lagi coklat Sundainya? Apakah masuk? Nah, di sini datanya juga sudah tidak ada, sudah hapus. Nah, seperti itulah ya cara yang kedua untuk membuat drop down list yang dinamis, tetapi sumber datanya itu tidak berada pada tabel yang sesungguhnya menurut Microsoft Excel, melainkan datanya itu hanya ditempatkan pada rank biasa saja. Nah, itulah teman-teman dua cara untuk membuat drop down list yang dinamis pada Microsoft Excel. Tentunya cara ini cara yang paling mudah dan paling sederhana, khususnya bagi para pemula dalam menggunakan Microsoft Excel. Mudah-mudahan tips-tips ini bermanfaat dan memberi inspirasi bagi teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di video-video tutorial Microsoft Excel yang lainnya. Terima kasih.